Presiden makan bakso bareng Prabowo, publik makin muak. Ganjar semakin yakin kemana arah dukungan Pak Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Kadang-kadang menjadi bias mana fakta dan mana regulasi. Nanti pasti akan ada orang bertanya soal ini, cutikah saudara? Lalu nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Dan baksonya enak ya. Amin. Ada yang penyalah bahwa kemungkinan bahwa seorang tidak akan terus Jokowi. Kenapa? Itu ada sebuah semangat dengan presiden. Kami sekarang ini konsentrasinya adalah menjangkau masyarakat, menyampaikan rencana, menyampaikan pesan harapan, karena itulah yang kami ingin kerjakan. Jadi kalau diperhatikan, fokus kita adalah perubahan. Dan bagi masyarakat juga silakan perhatikan mana yang fokusnya pada perubahan untuk rakyat kebanyakan, mana yang sekedar membicarakan kekuasaan. Kita justru membutuhkan perubahan untuk rakyat kebanyakan. Ini yang disebut dengan abuse of power. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini, seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu, kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Capres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo angkat bicara soal Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto duduk satu meja menikmati makan siang bakso di Magelang, Jawa Tengah, Senin 29 Januari 2024. Anies tak mau menduga-duga soal isi pertemuan itu. Dia juga mengaku tak khawatir dengan pertemuan rival politiknya itu dengan Jokowi. Anies mengatakan saat ini konsentrasinya bersama Caimin ialah menyampaikan pesan harapan, pesan perubahan. Sementara itu, Ganjar menilai arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 tak perlu lagi dipertanyakan. Hanya saja Ganjar menyoroti kebersamaan Jokowi dengan Prabowo yang merupakan calon presiden nomor urut 02. Ya, kadang-kadang menjadi bias mana fakta mana regulasi. Nanti pasti akan ada orang yang bertanya soal ini. Nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Makanya antara fakta dengan aturan kadang-kadang menjadi perdebatan. Untuk itu, Ganjar mendorong masyarakat untuk bersuara mendesak agar pejabat negara netral di pemilu 2024. Sebenarnya begini, publik di sini terlihat sudah muak dengan Jokowi. Tingkah lakunya sudah melewati batasannya sebagai seorang presiden. Seandainya Presiden Jokowi masih ingin meneruskan aktingnya untuk menjadi sosok yang netral, mungkin masih bisa disamarkan dengan mengundang ketiga kandidat capres untuk makan bersama. Atau kalau beliau merasa harus mengadakan pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto, masih bisa kok dilakukan secara diam-diam tanpa ada seorang pun yang tahu, atau setidaknya tanpa pemberitaan dari media cetak maupun media online. Namun dengan digelarnya makan bareng di ruang terbuka dengan Prabowo yang lantas terkesan sengaja diberitakan, tampaknya ada misi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Beliau seperti ingin menegaskan kembali kepada masyarakat mengenai sosok yang didukungnya untuk menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan negara yang selama 10 tahun terakhir ini dimenangkan oleh Jokowi bersama PDI Perjuangan. Sorry ye, kami sudah tak bisa dipengaruhi dengan cara semacam itu Pak Presiden. Nah, kalau sudah begini, tak perlu kita membahas soal etika, karena faktanya etika tidak hanya sudah dilanggar, tapi sudah ditabrak dan tidak dipedulikan lagi. Kita mau bicara etika seperti apa, karena Jokowi pun terkesan membiarkan putusan MK yang lantas dimanfaatkan anaknya untuk maju sebagai salah satu cawapres pada Pilpres 2024.
Kalau masih ada etika dan netralitas dari seorang presiden yang seharusnya memang diupayakan dengan sekuat tenaga, cerita majunya Gibran sebagai cawapres tidak akan terjadi. Pun demikian, dengan drama makan bakso atau apalah itu antara Jokowi dengan Prabowo juga seharusnya tidak terjadi, karena dilakukan pada masa kampanye yang semakin menciderai kepercayaan masyarakat akan netralitas RI1 tanpa bisa dicegah lagi. Akan tetapi secara sadar Presiden Jokowi sudah menempuh jalan itu yang memberi alasan kuat bagi masyarakat untuk semakin muak dengan perilaku seorang kepala negara yang semakin tidak bisa dipercaya mendekati Pilpres 2024. Jika memang alasan utamanya adalah menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang sampai hari ini masih mentok bahkan mulai ada tanda-tanda turun, baiklah kita tunggu saja drama selanjutnya yang akan mereka mainkan. Kalau memasang ratusan atau ribuan baliho dirasa belum cukup sehingga masih kita harus mengadakan drama makan malam, drama makan bakso, mungkin berikutnya akan ada drama makan di tengah malam atau makan subuh sekalian. Bahkan kalau perlu, makan berduanya digelar di tengah kuburan biar semakin viral ceritanya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo, sekalipun
Tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah.